Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di podcast Puasa Waras. Podcast santai buat nemenin kalian di bulan Ramadan. Aku Mario sebagai host. Di sini kita bakal ngobrol soal gimana caranya tetap waras secara mental selama puasa. Meskipun tugas numpuk, jadwal berantakan, dan energi sering drop. Nah, di episode sebelumnya kita membahas terkait bagaimana manajemen waktu. Nah, di episode kedua ini kita akan membahas hal yang sama, ataupun konsep yang berbeda nih diskusinya. Oke, narasumbernya tetap dengan Mbak Adel. Ini dia orangnya. Hai. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung aja nih ya ke pembahasannya. Oke. Persoalan beban akademik versus ibadah nih. Kan di bulan puasa ini kan kita tuh tetap aktif ya dengan kegiatan akademik, kegiatan tidak. Nah, apakah persoalan akademik dan organisasi atau apapun itu menjadi faktor utama terjadinya penurunan kesehatan mental, atau kayak mereka tuh merasa kayak terbebani gitu adanya bulan puasa? Bagaimana? Jadi itu tuh sebenarnya balik ke pribadi masing-masing, karena itu semua tergantung niat dari setiap orang. Karena ada yang bilang, ada yang merasa tugas kuliah, ngerjain skripsi, organisasi itu cuma sekedar kewajiban dan beban doang. Tapi kalau kita dari awal menanamkan mindset, aku belajar, aku kuliah, aku organisasi, itu tujuannya buat menuntut ilmu, buat cari pengalaman, itu bahkan jalannya dengan senang. Pernah nggak sih Kak Mario sendiri buat organisasi misalnya di UKMPK nih? Nah itu kan senang ya bawaannya. Kalau kita udah hobi di sana kita senang ya, di sana senang banget. UKMPK senang banget. Apalagi kita kalau melakukan hal-hal yang kita sukai, misalnya udah senang banget nih di prodi, kakak sendiri di prodi apa? Sastra Indonesia. Udah senang banget nih ngulik-ngulik sastraan. Nah itu kan nggak ada beban ya Kak. Aku di biologi, aku suka biologi. Nah ketika aku belajar makin dalam biologi itu nggak ngerasa beban. Nah itu sendiri yang bakal ngaruh di kesehatan mental kita ketika kita menanamkan mindset di awal tadi Kak. Gitu. Jadi buat ibadah sendiri itu nggak hanya tentang ritual di masjid doang, nggak hanya sholat, nggak hanya ngaji, tapi termasuk kita menuntut ilmu di kuliah pun, kita kelas di kuliah walaupun capek-capek itu juga mendapat pahala loh ternyata gitu. Jadi persoalan itu nggak akan menjadi beban apabila itu menjadi passion kita ya. Betul, iya. Ini Kak, aku pengen nanya, kakak itu mahasiswa rantau atau warlock? Rantau di Bos. Dari mana nih Kak? Dari Banyuwangi sih, dekat ya. Kakak pernah ada tantangan ini nggak terkait menghadapi kehidupan sebagai mahasiswa rantau saat menjalani Ramadan jauh dari keluarga gitu? Iya, mungkin di fase-fase maba awal-awal itu mungkin agak kerasa ya. Ya, yang harusnya sahur dibangunin ibu, yang buka dimasakin, kita tinggal makan, terus di tanah rantau ini kita sendirian gitu. Tapi selama jalan ke 3 tahun kuliah ini, kita kan semakin adaptasi nih sama kehidupan kuliah. Dan kita kuliah kan nggak cuma apalagi kita ya seorang organisator ya, yang 24/7-nya itu kita disibukkan mikir kuliah, mikir proker. Kita bahkan nggak ada space buat kita sendiri gitu nggak sih? Kita nggak buat nyari space kita merenung sendiri itu bahkan nggak ada sekarang. Dari itu jadi poin plusnya kita mengikuti organisasi. Kita nggak ngerasa sendiri walau di tanah rantau. Terus ya. Jadi di tanah rantau itu banyak temennya kan? Betul. Keluarga gitu ya, keluarga kedua gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kakak nih, bagaimana zikir, sholat, dan refleksi diri dapat membantu mengelola stres selama Ramadan? Itu bagaimana? Wah, menarik nih. Kita ngomong-ngomong tentang zikir, sholat. Tahu nggak sih kalau ternyata kata Rasulullah itu, sholat itu adalah tempat
beristirahat orang muslim. Jadi kalau kita tuh sholatnya masih suka jadi beban, masih suka setelah sholat kita masih gelisah, masih resah, itu ternyata kita masih belum khusyuk sholatnya. Kalau kita udah khusyuk berarti kita sholatnya tuh kerasa istirahat bagi kita. Dari hiruk pikuk dunia, dari capeknya kuliah, itu justru sholat tuh jadi tempat pulang kita buat merehatkan mental kita gitu. Terus ngomong-ngomong tentang zikir ya nih, zikir ini menurutku adalah ibadah yang paling effortless ya. Kita nggak perlu buka mushaf, baca Quran 5 juz sehari, kita nggak perlu ambil wudhu dulu. Tapi zikir itu kita cuma melantunkan lisannya kita aja. Misalnya setelah sholat yang zikir yang paling terkenal kan kita subhanallah, tahmid, tasbih, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Nah ternyata zikir-zikir itu kalau kita maknai lebih itu bakal ngaruh banget di kehidupan kita. Contoh zikir tasbih nih, subhanallah artinya kan Maha Suci Allah. Kita refleksikan ke kehidupan kita. Ternyata Allah tuh Maha Suci. Allah tuh nggak kita terus berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah tuh nggak mungkin jahat kepada kita, nggak mungkin Allah itu zalim kepada hambanya, apalagi seperti kita orang yang beriman itu nggak mungkin zalim kepada hambanya, karena Allah Maha Suci. Karena ya. Lalu alhamdulillah nih selanjutnya tahmid, alhamdulillah segala puji bagi Allah bahwa jauh lebih banyak, jauh lebih besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita daripada secuil ujian yang menempa kehidupan kita. Kadang-kadang kita tuh suka fokus sama ujiannya aja, ngerti nggak sih? Kita kayak ya Allah, kenapa sih harus deadline senumpuk ini? Ya Allah, kenapa sih harus bokek di seawal bulan ini ya Allah gitu. Ternyata nikmat-nikmat yang lain itu kita selalu lupakan gitu ya. Contohnya kita bisa punya tempat bernaung, kita ada kos, punya hari ini kita ada makan untuk berbuka ya hari ini. Terus kita sehat kan Mario hari ini? Sehat banget, sehat walafiat. Nah kalau dirupiahkan tuh kesehatan kita tuh berapa miliar ya? Kira-kira jantung kita yang sehat memompa darah kita, nafas kita yang tidak tersendat, terus penglihatan kita yang masih jernih, itu kalau dirupiahkan tuh udah berapa miliar ya? Nah itu yang sering kita lupakan gitu ya. Selanjut tadi udah tasbih, tahmid, terus takbir nih, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih besar dari apapun, bahkan lebih besar dari masalah kita yang secuil itu. Ya, jadi setelah kita merefleksikan zikir-zikir kita itu ke dalam implementasi kehidupan sehari-hari kita nggak ada tuh rasa khawatir, kita nggak ada tuh sakit, kekhawatiran mental kita tuh kita bakalan terjamin kesehatannya. Karena apa sih yang kita takutkan sekarang kalau kita tuh punya Allah yang Maha Besar? Apa sih yang kita takutkan kalau kita punya Allah yang Maha Suci yang tidak menzalimi hambanya? Jadi malah dari refleksi dari zikir itu kita bisa menstabilkan emosi dan kesehatan mental kita. Masya Allah, wow, sangat wow gitu ya. Oke. Jadi sholat, zikir, dan refleksi diri itu memang gak akan kita terasa bebani apabila kita itu menjadikannya untuk apa ya? Untuk mengenalkan diri, mengenalkan diri kepada Allah, dengan baik, ya. Oke. Nah, dari pengalaman kakak nih, pelajaran paling berharga yang bisa diambil dari menjalani Ramadan sebagai mahasiswa itu apa? Oke, kalau yang paling berharga di bulan Ramadan ini mungkin menahan ya kak, menahan. Bisa tuh kita kan organisasi, kita masih sibuk organisasi, sibuk kuliah, kita bisa tuh marah-marah setiap hari. Pernah nggak sih kita ada konflik di organisasi yang kita harusnya marah ya, kita sering emosi marah-marah di sana. Tapi di bulan Ramadan ini kita ya Allah puasa, kita menahan emosi. Terus nanti puasa kita sia-sia jadinya kalau kita marah-marah ke semua orang. Terus nahan emosi, nahan hawa nafsu tadi, kita mencoba walaupun bisa sebenarnya kita maksiat yang nggak manusia kan nggak tahu ya, yang tahu kan Allah ya. Jadi kita bisa sebenarnya untuk
berbuat maksiat. Tapi kan di bulan puasa ini, ya aku kan puasa, masa sih aku melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi, gitu kan? Jadi di bulan puasa ini yang paling mindful buat aku tuh nahan. Menawan hawa nafsu gitu ya Iya, Kak. nafsu, emosi. Jadi bisa disimpulkan ya guys, memang bulan puasa ini tuh apa ya? Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan hawa nafsu yang sebagaimana kita di hari biasanya tuh sering kelepasan gitu ya, Betul, kebablasan. betul. Tapi di bulan puasa ini tuh kita bener-bener kayak menahan gitu guys. Oke. Kesimpulan itu penutup dari episode kedua guys. Wah, lagi-lagi nih Kak, waktunya udah habis lagi. Padahal ada banyak loh draft pertanyaan nih pengen saya tanyakan ke Kakak. Iya, padahal kita masih pengen ngobrol lagi ya. Iya, mungkin kita bisa berlanjut di episode ketiga dan selanjutnya gitu ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sekian dari episode kedua. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bye-bye. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.